Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yakni Ibu Nurhayati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran dalam 1 semester ini. Dan juga kami sangat berterima kasih kepada teman-teman semua, khususnya mahasiswa manajemen keuangan syariah semester 5. Di sini izinkan kami untuk menjelaskan sedikit tentang strategi produk. Di mana dalam strategi produk di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu produk, apa itu strategi produk, dan juga kami menjelaskan sedikit tentang perusahaan jasa. Terlebih dahulu, saya sendiri akan menjelaskan apa itu produk. Nah, produk adalah segala sesuatu yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau organisasi. Yang dikatakan sesuatu di sini bisa berupa barang ataupun jasa. Produk yang berbentuk barang, contohnya produk dari Unilever atau produk dari makanan-makanan lain. Contohnya seperti ini, produk dari PT Cream Milk. Contoh yang dari produk dari jasa, contohnya dari jasa laundry atau jasa cuci mobil, seperti itu. Produk tersebut akan berhasil apabila produk tersebut bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Nah, juga sebaliknya, produk tersebut gagal apabila tidak bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Keberhasilan suatu produk tersebut diukur dari kemampuan produk tersebut bisa memenuhi kebutuhan manusia atau tidak. Begitu. Jadi keberhasilan produk itu diukur dari hal tersebut. Sudah dikatakan tadi, produk dikatakan berhasil apabila bisa memenuhi, dan produk tersebut bisa dikatakan gagal apabila tidak bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Jadi dengan kata lain, produk itu harus memperoleh keberhasilan yang tinggi. Nah, suatu produk yang akan dimulai atau produk yang baru yang akan dimulai tersebut harus diperkenalkan atau dilansir, yaitu dengan diadakannya launching the new product. Jadi kita harus diadakan launching tersebut karena kenapa? Karena nantinya itu akan lebih terkenal. Begitu. Keberhasilan tersebut itu sangat ditentukan oleh adanya sifat-sifat yang terkandung dalam produk tersebut, baik sifat yang kasat mata ataupun tidak. Jadi sifat-sifat produk tersebut merupakan komponen yang sangat penting yang disebut dengan atribut produk. Dan keberhasilan dari suatu produk tersebut dimulai diperkenalkan atau diintroduksikan di pasar tersebut, tetapi itu juga memakan waktu yang lebih lama ya. Tapi mana ada keberhasilan tanpa proses? Kan tidak ada. Pasti semua sesuatu yang berhasil itu pasti melakukan melalui sebuah proses. Hidup bukan perjalanan. Perjalanan itu butuh proses. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi produk. Nah, strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Di sini kami hanya sesungguhnya perusahaan itu garis besarnya berpatokan kepada dua, yaitu
dengan adanya keuntungan, tetapi yang terpenting di sini adalah kepuasan konsumen. Karena kenapa? Sudah dijelaskan lagi tadi, karena keberhasilan suatu produk adalah karena bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi strategi produk yang telah dilaksanakan oleh suatu perusahaan haruslah selalu ada dengan diadakannya evaluasi. Apakah produk tersebut sudah cocok atau sesuai dengan selera konsumen, atau masih ada sesuatu yang harus diperbaiki lagi agar konsumen lebih terpikat dengan adanya produk tersebut. Strategi produk yang tepat akan menempatkan perusahaan dalam suatu posisi persaingan lebih unggul daripada persaingannya. Karena disebabkan strategi produk yang tepat akan menciptakan kondisi bahwa produk yang bisa dipasarkan itu adalah dapat menjual dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka strategi produk haruslah dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Intinya satu, kita harus memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen lah. Sebelum membuat produk, pasti kita melakukan riset pasar terlebih dahulu. Apa yang dibutuhkan dari lingkungan tersebut? Apakah para konsumen tersebut lebih cenderung ke barang apa seperti dahulu. Jadi tidak serta-merta langsung membuat produk, tetapi tidak. Kita harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Produk apa yang mereka butuhkan. Jadi begitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang tentang tingkatan produk itu akan dijelaskan oleh teman kami. B. Tingkatan produk. 1. Core benefit. Core benefit adalah manfaat inti atau manfaat yang paling mendasar dari sebuah produk. Produk yang menggunakan strategi tingkatan produk di segmen core benefit biasanya akan mempunyai segmen harga yang sangat kompetitif atau bersaing. Sebagai contohnya rumah, maka core benefit dari rumah adalah menawarkan sebuah hunian yang tampilannya standar atau cukup layak untuk dihuni saja. Yang kedua, basic produk. Basic produk adalah sebuah core benefit yang dapat dipilih oleh calon pembeli jika kita analogikan dalam pembelian sebuah rumah, maka yang menjadi basic produknya adalah rumah sederhana, akan tetapi memiliki beberapa alternatif pilihan. Pilihan di sini yang paling sering adalah lokasi. Contohnya ada sebuah perumahan yang menawarkan rumah dengan type dan ukuran yang sama. Namun calon pembeli bisa memilih lokasi atau area mana yang akan mereka pilih dan menurutnya nyaman untuk ditinggali. Yang ketiga, expected product. Expected product adalah produk ekspektasi yang dilandasi dari keinginan atau imajinasi seseorang terhadap produk tersebut. Misalnya, expected produk dalam pembelian rumah adalah ketika seseorang membeli rumah hunian, orang tersebut tentunya membayangkan ukuran rumah, desain, fasilitas, interior, dan eksterior, serta lokasi rumah tersebut. Dalam artian lain, expected product merupakan langkah seseorang pemilik rumah yang memulai merenovasi rumah standarnya menjadi rumah yang sesuai dengan imajinasi atau keinginannya, baik dalam segi jarak, ukuran, desain, ataupun lokasinya. Yang keempat, augmented product. Augmented product adalah sebuah expected product yang sudah ditambah nilai atau value lain guna membuat calon pembeli lebih tertarik untuk augmented dalam membeli rumah yang mana fasilitas pendukungnya lebih daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Fasilitas yang lengkap, desain bangunan yang unik, atau ada sistem keamanan security yang menjamin adalah salah satu gambaran dari augmented product untuk kelas rumah hunian. Yang kelima, produk potensial. Produk potensial atau istilah dalam dunia marketing disebut potensial produk adalah produk yang akan berpotensi bagus di masa mendatang, baik dalam segi penjualan atau hal lainnya. Contoh sederhananya,
adalah ketika seseorang atau kamu membeli sebuah rumah hunian dengan tujuan untuk investasi. Rumah yang dibeli tersebut diyakini akan bertambah nilai jualnya di masa yang akan datang. Kebanyakan rumah yang masuk ke dalam kategori potensial produk ini tidak langsung dihuni oleh si customer-nya. Yang C, keputusan mengenai produk dan merek. 1. Keputusan produk. Keputusan produk telah banyak menarik perhatian masyarakat. Ketika membuat keputusan seperti itu, pemasar sebaiknya mempertimbangkan secara hati-hati masalah kebijakan publik dan peraturan yang melibatkan perolehan atau pembuatan produk, perlindungan hal paten, kualitas dan keamanan produk, dan jaminan atau garansi produk. Keputusan produk meliputi beberapa tahap, yaitu tentang keputusan mengenai atribut produk, pemberian merek, pengemasan, pelabelan, dan jasa pendukung publik. Keputusan produk dibagi menjadi dua, yaitu keputusan lini produk dan keputusan bauran produk. Yang kedua, keputusan bauran produk. Bauran produk atau pilihan produk terdiri dari seluruh lini produk dan item barang yang ditawarkan oleh penjual tertentu. Yang ditawarkan oleh penjual bauran produk suatu perusahaan mempunyai 4 dimensi penting, yaitu lebar, panjang, dalam dan konsistensi. Dimensi-dimensi bauran produk tersebut menjadi pegangan untuk mendefinisikan strategi produk perusahaan. Baik, untuk yang materi D, yaitu ada strategi merek. Perusahaan biasanya pada suatu saat akan mengembangkan merek atau brand yang dimilikinya, entah dengan tujuan untuk melayani market segmen yang berbeda atau dalam rangka melindungi merek utama mereka dari serangan para pesaing. Secara umum ada 5 pilihan untuk menentukan strategi merek brand strategi perusahaan, yaitu strategi perluasan lini produk, yaitu atau disebut dengan product line extension strategy. Yang kedua, strategi perluasan merek. Yang ketiga, strategi banyak merek. Yang keempat, strategi merek baru. Yang kelima, strategi merek bersama. Yang terakhir, strategi perluasan lini produk. Adapun yang nomor pertama, yaitu strategi perluasan lini produk. Artinya, perusahaan membuat produk baru atau produk tambahan dalam lini produk yang sama dan juga menggunakan merek yang sama, tetapi dengan tambahan atau fitur tertentu seperti bentuk, rasa, kandungan, ukuran, kemasan, dan lain sebagainya. Dan untuk yang nomor 2, yaitu strategi perluasan merek. Strategi perluasan merek adalah saat perusahaan memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada, yang biasanya memang sudah berhasil di pasar untuk digunakan sebagai merek produk baru dalam lini produk yang berbeda. Ada nomor 3, yaitu strategi banyak merek. Strategi multi brand adalah strategi di mana perusahaan menggunakan banyak merek untuk setiap produknya dalam kategori produk yang sama. Ada berbagai alasan atau sebab mengapa perusahaan memilih strategi multi brand atau mengapa perusahaan memiliki banyak merek dalam kategori produk yang sama tersebut. Yang nomor 4, yaitu strategi merek baru. Penggunaan merek baru untuk menunjukkan produk baru biasanya dipilih oleh perusahaan dengan alasan tertentu. Di antaranya adalah dikhawatirkan jika produk baru gagal, maka bisa berpengaruh merek pada produk yang sudah ada. Yang nomor 5, yaitu ada strategi merek bersama. Merek bersama atau CO branding adalah penggunaan 2 merek untuk satu produk, atau biasa disebut juga dengan kerjasama branding. Dengan strategi ini ditempuh perusahaan untuk mendapatkan kekuatan dari masing-masing merek tersebut. Terima kasih, demikian materi pada kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jasa, macam-macam jasa, dan karakteristik jasa. Yang pertama yaitu ada pengertian jasa. Jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, yang dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan
memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak terwujud bagi pembeli pertama. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka jasa pada dasarnya adalah suatu yang memiliki ciri-ciri, di antaranya yang pertama ada sesuatu yang tidak terwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua ada proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik. Yang ketiga ada jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikannya. Yang keempat ada terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Yang kedua ada macam-macam jasa. Ada beberapa macam-macam jasa. Yang pertama ada jasa campuran, yang kedua ada jasa pokok, dan yang ketiga ada jasa murni. Yang A adalah jasa campuran atau hybrid, di mana jasa campuran sendiri ini merupakan penawaran barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Contohnya seperti makanan yang ditawarkan di restoran disertai dengan pelayanan yang memuaskan konsumen atau mengesankan bagi konsumennya. Yang kedua ada jasa pokok. Jasa pokok ini disertai dengan barang-barang dan jasa-jasa dan jasa tambahan, yaitu contohnya seperti penumpang pesawat yang membeli jasa transportasinya selama menempuh perjalanan. Ada beberapa produk yang terlibat seperti makanan, koran, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada jasa murni, di mana jasa murni ini merupakan tawaran hanya berupa jasa. Contohnya seperti panti pijat, konsultasi psikologis, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada karakteristik jasa. Jasa memiliki 4 karakteristik kunci yang mana sekaligus membedakannya dengan barang. Mereka yaitu yang pertama ada tidak terwujud, di mana jasa mempunyai sifat tidak terwujud karena tidak bisa dilihat, dirasa, dan didengar, diraba ataupun dicium sebelum Anda transaksi pembelian. Misalnya kita merasakan manfaat layanan perbankan ketika kita menggunakan smartphone untuk melakukan transaksi atau ketika berinteraksi dengan staf bank di kantor cabang. Meski kita merasakan manfaatnya, kita sulit untuk menilai manfaatnya menggunakan bukti real apapun. Yang kedua yaitu tidak dapat dipisahkan, di mana suatu bentuk jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Apabila sumber itu berupa orang atau mesin, apakah sumber itu hadir atau tidak, produk fisik yang berwujud tetap ada. Yang ketiga yaitu heterogeneity. Pada jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah karena jasa ini sangat tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan dan di mana disajikan. Kepuasan terhadap jasa selalu berubah tergantung kapan, di mana, dan oleh siapa itu disampaikan. Kita bisa melihat pengalaman berbeda untuk layanan yang sama di waktu berbeda. Bahkan ketika kita berusaha dengan staf yang sama atau alat yang sama. Yang keempat itu adalah mudah lenyap, di mana daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah jika permintaan selalu ada dan mantap, karena penghasilan jasa dibuka dengan mudah. Bila permintaan atau turun, maka masalah yang sulit akan segera muncul. Yang F yakni strategi pemasaran perusahaan dan jasa. Di sini terdapat 3 pemasaran. Yang pertama yakni pemasaran internal, yang kedua yakni pemasaran eksternal, dan yang ketiga yakni pemasaran interaktif. Yang pertama yakni pemasaran eksternal. Di pemasaran eksternal ini dikenal dengan 4P. Yang pertama produk, yang kedua yakni harga, yang ketiga promosi, dan yang keempat yakni tempat. Yang kedua yakni pemasaran internal. Di pemasaran internal ini bukan cuma 4P saja, tetapi harus diiringi dengan adanya peningkatan kualitas ataupun keterampilan pada personil yang ada di dalam perusahaan. Selain itu diperlukan juga kekompakan satu tim dalam menghadapi pelanggan sehingga akan memberikan kesan yang meyakinkan kepada pelanggan tersebut.
Yang ketiga yakni pemasaran interaktif. Nah, di pemasaran interaktif ini kepuasan pelanggan tidak hanya berada pada mutu jasa saja, namun juga harus digabungkan dengan peningkatan kualitas layanan agar bisa semakin meyakinkan pelanggan. Untuk menghasilkan jasa yang memenuhi kepuasan konsumen terdapat 5 strategi pemasaran, yakni yang pertama yakni memberikan pelayanan secara efisien. Ketika jasa tersebut memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, maka akan menarik konsumen tersebut untuk kembali menggunakan jasa kita. Yang kedua yakni peran karyawan dalam melayani konsumen. Maksudnya di sini ketika karyawan tersebut memiliki kinerja yang baik, maka perusahaan tersebut akan memiliki daya tarik terhadap konsumen tersebut. Yang ketiga yakni penentuan harga yang ditawarkan sebaiknya disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh konsumen dari produk jasa yang diberikan. Maksudnya ada harga, ada kualitas, seperti itu. Yang keempat yakni menyesuaikan dengan budaya yang berkembang. Maksudnya ketika perusahaan memiliki produk dan jasa, maka harus disesuaikan dengan budaya yang berkembang karena itu memiliki peluang yang sangat baik. Yang kelima yakni membangun strategi pemasaran perlu dilakukan agar produk jasa yang ditawarkan dapat tersampaikan pada konsumen. Maksudnya produk jasa yang ditawarkan sekarang itu sesuai dengan kebutuhan saat ini atau tidak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.